kawasan 17 Agustus, Kota Manado. Inilah Radio Suara Sehat 95,3 FM. Ya, keluarga sehat, kita bersua kembali pagi hari ini di setiap hari Kamis seperti biasa untuk program Talkshow Kesehatan yang menghadirkan informasi-informasi update mengenai apa saja yang berhubungan dengan kesehatan dan kegiatan-kegiatan yang tercakup di dalamnya. Dan tentu saja kami selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Oke, bersama saya Ferdinand di edisi hari ini 13 Februari 2025, kita akan membahas tentang satu topik yang sementara lagi hangat-hangatnya ya dibicarakan oleh masyarakat, di mana ini adalah sebuah program pemerintah yang dihadirkan secara spesial di era kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yang baru kita. Nah, apa yang dimaksud dengan topik kita pada pagi hari ini adalah tentang cek kesehatan gratis atau CKG. Ya, sekali lagi cek kesehatan gratis. Seperti yang Anda barusan simak di di iklan layanan masyarakat yang barusan lewat tadi beberapa menit yang lalu, tentang cek kesehatan gratis ini ternyata dihadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat mengenai pemeriksaan kesehatan yang barangkali selama ini dipikirkan oleh masyarakat bahwa ini harus dengan prosedural, kemudian juga dengan biaya dan sebagainya. Nah, apa dan bagaimana tentang cek kesehatan gratis? Kami menghadirkan narasumber di studio kami, yaitu Dr. Stephen Dandel, MPH, yang keseharian kita kenal sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat pagi, Dr. Stephen. Selamat pagi. Ya, ketemu lagi dok ya. Ya. Biasanya ketemu di acara terakhir, saya ingat di acara yang dari jiwa ya, kesehatan mental. Baik dok, ini kita akan bicara tentang cek kesehatan gratis ya. Jadi ada 3 kata di sini, ada ceknya, kesehatannya, dan kata ketiga ini yang paling banyak menarik perhatian masyarakat ini karena kata gratis. Nah, ini pasti banyak juga keluarga sehat yang bertanya-tanya ini, karena kalau disebut sebuah pemeriksaan, sebuah tindakan cek berarti ada proseduralnya. Dan kemudian kalau ada embel-embel gratis, ini berarti sesuatu yang menarik, sayang untuk dilewatkan. Apalagi kata LLM tadi bahwa ini berkaitan dengan hari ulang tahun. Nah, jadi ulang tahun Januari jangan kecewa ya, karena ini sudah mulai dilaksanakan sejak tanggal 10 Februari kemarin, tetapi ada yang bisa langsung melaksanakan. Nah, sebelumnya kita ingin tahu dulu nih, dok, bisa dijelaskan sedikit tentang apa sebenarnya cek kesehatan gratis dan kenapa ini diadakan oleh pemerintah? Ya, jadi sebenarnya cek kesehatan gratis ini merupakan salah satu dari 8 quick win atau program menang cepat dari Pak Presiden Prabowo dan Pak Wakil Presiden Gibran gitu. Nah, di sektor kesehatan kita punya program quick win itu ada 3 subprogram utama. Yang pertama yang ini, cek kesehatan gratis, kemudian yang kedua adalah penurunan kasus tuberkulosis sebanyak 50% nanti yang ditargetkan pada tahun 2030. Dan yang ketiga yaitu pembangunan rumah sakit berkualitas di level kabupaten kota. 3, jadi Pak Presiden Prabowo ingin mencapai hasil secepat-cepatnya untuk ketiga program ini. Nah, tentunya kalau disebut quick win tentu ada alasan ya. Kenapa sih kemudian tiba-tiba kesehatan ini harus diperiksa, dicek secara gratis gitu? Nah, dia punya alasan istilahnya ilmiah yang sangat kuat, Ferdinand gitu. Jadi kita sebenarnya di Kementerian Kesehatan sudah punya big data, jadi sudah ada baseline data yang kemudian luar biasa yang bisa di breakdown dan bisa dianalisa bahwa banyak kasus-kasus kematian di Indonesia itu per golongan umur itu sebenarnya bisa dicegah. Saya kasih contoh untuk anak bayi, dia peringkat pertamanya itu adalah kelainan neonatal atau kelainan genetik yang disebabkan oleh karena misalnya ada permasalahan dari sisi ibu dan bapak calon bayi tersebut. Nah, kalau pada anak-anak sama juga kelainan neonatal. Di dewasa itu kanker, penyakit jantung, stroke, gangguan infeksi di pernapasan, kemudian ada diabetes mellitus, tuberkulosis. Nah, sementara di lansia itu hampir sama dengan yang dewasa. Yang menarik bahwa pada orang dewasa itu 72,6% kematian itu bisa dicegah. Kalau pada lansia 73,5% itu bisa dicegah, pada anak-anak malah angkanya lebih tinggi, bisa 96,8% bisa dicegah dengan pemeriksaan kesehatan. Yang menjadi masalah, penduduk Indonesia itu baru 39,8% melakukan pemeriksaan screening. Jadi hanya kurang lebih 4 di antara 10 orang yang melakukan pemeriksaan. Saya kasih contoh yang lebih
konkret lagi. Ada 32,6% penduduk Indonesia tidak pernah mengukur tekanan darah. Ada 36,61% yang tidak pernah menimbang berat badan. Ada 61,6% penduduk Indonesia tidak pernah periksa kolesterol. Tentunya dengan berbagai alasan. Salah satu alasan yang paling menonjol adalah tidak punya sumber daya resource. Dengan angka-angka ini kemudian makanya Pak Presiden Prabowo, Pak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kemudian inisiasi program yang sangat baik ini, yaitu di mana untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini kita berikan gratis lah, dengan mengkaitkan sebagai kado ulang tahun. Kalau orang ulang tahun kan ingin dapat hadiah, hadiah yang bisa diberikan pemerintah adalah ayo kita periksa faktor-faktor risiko yang menyebabkan penyakit-penyakit yang bisa dicegah di atas tadi, sehingga kemudian akan terdeteksi sedini mungkin. Kita selalu ketahui bersama, kalau makin cepat penyakitnya dideteksi, maka makin mudah diobati, kos juga biaya yang dikeluarkan itu makin kurang. Jadi itu sebenarnya alasan reasoning secara ilmiah di belakang program cek kesehatan gratis ini. Mungkin demikian untuk awalnya. Dari paparan awal ini saya sudah melihat gambaran bahwa ini program yang sebenarnya sesuatu yang boleh dikatakan sesuatu yang harusnya dilakukan oleh masyarakat secara rutin dan juga secara terkontrol, tapi abai dilaksanakan. Nah, ini pemerintah concernnya ke sini ya. Nah, Dok, ini tadi disebutkan bahwa ini kan diformulasi dalam bentuk kado ulang tahun. Nah, pertimbangan apa sampai ini kan kado ulang tahun kan ya otomatis warga negara Indonesia tidak semua lahir di bulan yang sama kan begitu ya. Mungkin ada pertimbangan khusus dari pemerintah di rentang 12 bulan untuk pemeriksaan ini. Jadi sebenarnya reasoningnya lebih ke arah logistik aja gitu. Ya kalau dibuka di open cek kesehatan gratis, maka tanpa ada embel-embel apa istilahnya hari ulang tahun, maka bisa saja suatu saat akan menumpuk sekian ratus ribu orang yang fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi kalau kita bagi berdasarkan hari ulang tahun kan itu secara statistik akan terdistribusi merata, kemudian bisa diakses lebih merata lah dari seluruh penduduk yang berhari ulang tahun. Karena analogi statistiknya kan adalah distribusinya hari ulang tahun itu per hari di seluruh Indonesia kan sama lah gitu. Misalnya kalau di Kota Manado ada sekian yang hari ulang tahun tanggal 1 Januari, maka 2 Januari juga tidak beda-beda banyak lah gitu. Jadi kemudian beban ekstra yang akan ditanggung oleh fasilitas kesehatan yang akan melaksanakan cek kesehatan gratis ini kemudian distribusi merata. Nah, kemudian apa istilahnya insentif karena orang ingin dapat hadiah nih, ya dikaitkanlah dengan hari ulang tahun gitu Pak Ferdinand. Ya. Jadi otomatis semua yang merasa punya tanggal ulang tahun jangan khawatir ya, ini semua ada. Kalau saya sudah dekat ya itu karena saya ngobrol. Iya. Nah, ini kita sudah masuk ke yang bagian teknis dan sambil juga saya mengingatkan untuk Anda keluarga sehat, Anda bisa bergabung, berpartisipasi, berpendapat sebentar dalam bentuk pertanyaan dan argumen Anda. Nanti di menit ke-30 kami akan buka. Sekali lagi kita baru saja di awal untuk talk show pagi hari ini mengenai cek kesehatan gratis bersama narasumber Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado, Bapak Dr. Stephen Dandel FPH. Nah, kita ke yang sifatnya teknis ini, Dok. Masyarakat tentu saya berpikir ya, kalau misalnya cek ini saya harus mulainya dari awal dari mana? Iya. Tadi sebenarnya di iklan layanan masyarakat sudah sangat jelas gitu. Jadi ada 3 channel yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat bisa mengakses. Harapannya kita pakai teknologi informasi yang disebut dengan aplikasi Satu Sehat. Itu harapannya gitu. Kenapa? Karena dengan memakai aplikasi ini, itu secara sistem dia akan terregister dan ada notifikasi awal. Jadi kalau kita sudah register H-30 sebelum hari ulang tahun kita, itu aplikasi ini akan kirim pesan ke kita. Bapak dan Ibu, selamat Anda akan berada ulang tahun pada tanggal sekian, maka bersiaplah karena Anda akan diberikan hadiah pemeriksaan cek kesehatan gratis. Nah, H-7 itu kemudian akan dikirim link di mana di awal memang ada pemeriksaan kualitatif yang harus diisi oleh yang bersangkutan. Ada 6 tes yang biasa kita akan namanya kuesioner pemeriksaan diri itu, yaitu tes terkait kebiasaan merokok, tes terkait kebugaran, kemudian faktor risiko tuberkulosis, masalah kesehatan jiwa, masalah kesehatan hati, dan khusus yang ke-6 itu untuk calon pengantin. Jadi 6 kuesioner
yang bisa diakses lewat Satu Sehat tersebut. Nah, kemudian ketika datang ke puskesmas, si petugas tidak lagi banyak waktu untuk tanya-tanya gitu. Dia langsung melakukan pemeriksaan dan input nanti di aplikasi ASIK mobile. Ketika dia input, hasil ini otomatis akan terkonek dengan aplikasi Satu Sehat kita. Jadi kita kemudian punya dokumen digital terkait hasil pemeriksaan tersebut dengan aplikasi Satu Sehat. Nah sayangnya tidak semua penduduk Indonesia punya Satu Sehat. Nah kemudian disediakan channel juga yaitu WhatsApp gitu. WhatsApp ini hanya sebagai jalur komunikasi untuk mengingatkan kapan kita melaksanakan pemeriksaan, di mana dan lain sebagainya. Nah, tapi ada juga yang tidak punya HP. Nah, disediakanlah channel yang ketiga, yaitu jalan datang langsung aja bawa KTP ke puskesmas di tempat Anda tinggal, di wilayah kerja. Nanti mereka akan menginput data Bapak dan Ibu, ada hasil pemeriksaannya di aplikasi ASIK, kemudian juga akan menginformasikan secara manual ke Bapak dan Ibu yang tidak punya HP. Nah, tentunya ada pros dan cons-nya, kita ada yang minusnya. Kalau manual kita tidak punya data digital, jadi kalau mau dilihat-lihat nanti ya paling cuma dalam bentuk kertas, nanti bisa hilang dan sebagainya. Tapi kalau di Satu Sehat kita bisa lihat, oh ini loh, tahun lalu saya parameter lipid saya gini, parameter glukosa saya seperti ini, EKG saya seperti ini. Dan kalau tidak punya, kita tidak punya recall back gitu. Mungkin demikian dari Oke. Ya, jadi kalau mau dilihat channelnya ini sudah apa ya, memikirkan berbagai plus minusnya ya. Contohnya seperti kalau misalnya sekarang ya pasti kalau Gen Z atau kita semua ya rata-rata punya HP ya, punya walaupun memang harus di kota ya. Kemudian kalau tidak ada ya bisa di WA, dan kalau yang paling konvensional ya harus langsung datang ke PKM bawa KTP. Nah dok, ini apakah ada sebelum datang, misalnya dia tidak punya pilihan opsi 1 dan 2 ya, masyarakat datang ke puskesmas, dia pilih langsung puskesmas atau ada yang ditunjuk puskesmasnya? Ya, kalau puskesmas kita kebetulan di Kota Manado kan semuanya 16 puskesmas itu sudah preparasinya sudah final untuk cek kesehatan gratis. Jadi puskesmas terdekat lah dari yang bersangkutan bisa ke sana. Kita tentunya ingin aksesibilitasnya itu lebih mudah gitu. Sehingga kita buka secara open untuk yang ketiga ini supaya siapapun yang ingin mengklaim kadonya bisa langsung akses ke puskesmas terdekat. Tidak ada puskesmas tertentu yang kami tunjuk karena 16 puskesmas di Kota Manado sudah bisa akses. Ya kalau yang di daerah lain saya kurang tahu, saya tidak sejauh kalau di Kabupaten Minahasa, Tomohon dan lain sebagainya mungkin ada organizing sendiri dari teman-teman di sana. Gitu. Ya, jadi ini ada satu notis ya buat penduduk Kota Manado, berKTP Manado ini aman ya. Ini kadis kesehatan yang sudah jamin ini 16 puskesmas ini semuanya ready untuk dikunjungi, kecuali untuk yang kabupaten kota. Nah itu mungkin bisa dikonfirmasi ke dinas kesehatan kabupaten kota yang dimaksud ya. Oke, untuk lokasi sehat nanti bisa menyampaikan aspirasi Anda, pertanyaan juga pendapat Anda. Sekali lagi nanti di menit ke-30 di line telepon kami nanti akan saya bacakan. Oh ya, 0851 8668 9530. Sekali lagi 0851 8668 9530. Nah dok, ini sebelum tadi mulai talk show kita ada yang titip pertanyaan ini. Bagaimana kalau misalnya ini agak sedikit berbenturan dengan catatan atau riwayat kesehatan yang dia sudah punya di puskesmas itu? Gimana? Apakah ini tidak terintegrasi atau disatukan atau bagaimana dok? Iya, jadi memang sejak pertengahan tahun ini kan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama itu untuk memakai rekam medik elektronik, ya, RMA istilahnya. Jadi ada beberapa vendor yang disarankan oleh pemerintah dan khusus Kota Manado kita juga sudah pakai RMA, sehingga catatan-catatan medis sebelumnya itu akan terekam juga di rekam medik elektronik gitu. Nah, rekam medik elektronik ini punya sistem yang berbeda dengan ASIK karena RM ini dikelola oleh vendor tertentu, tetapi dia bisa di bridging, bisa ada jembatan untuk apa istilahnya melihat tren perbaikan kesehatan atau keburukan kesehatan dari masyarakat yang mengkonsumsi. Nah tentunya ini apa ya, kalau dia terintegrasi seperti ini, keputusan-keputusan medis yang diambil oleh petugas kesehatan itu tentunya akan lebih baik ke depan karena kita bisa dengan cepat merecall, oh 1 bulan lalu bapaknya datang dengan permasalahan kesehatan seperti ini, pas hari ulang tahun datanya seperti ini, sehingga
interkoneksi antara status kesehatan pada waktu periode-periode yang berbeda itu gampang digali kembali, dan sehingga kemudian banyak keputusan medis yang lebih terintegrasi. Justru dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi seperti sekarang ini, kita nantinya Indonesia ini akan dapat data yang luar biasa, data kesehatan yang luar biasa terkait penyakit, distribusi penyakit, kemudian nantinya itu bisa dikonversi kepada kebutuhan layanan kesehatan. Jadi kita harus dukung program ini. Jadi khusus untuk pemanfaatan data elektronik ini penting sekali ke depan, karena dia akan sangat membantu perencanaan kesehatan. Jadi kalau dengan, coba bayangkanlah kita punya 15% lah tahun-tahun pertama masyarakat Indonesia kemudian melaksanakan cek kesehatan gratis, otomatis kita punya angka kejadian hipertensi, diabetes mellitus yang hampir real gitu bisa kita dapat. Dan ke depan pemerintah ketika dia merancang program akan lebih tepat guna, tepat sasaran. Begitu. Iya, oke. Ini dari gambaran dari apa ya? Gambaran umumnya memang sudah kelihatan bahwa ini sasarannya adalah perbaikan kualitas kesehatan masyarakat. Nah, dok, ini yang sifatnya teknis lagi. Apakah orang datang memeriksakan harus pada tanggal ulang tahunnya atau bagaimana? Ya, diberikan tenggat waktu sampai 30 hari setelah ulang tahun. Tapi khusus untuk yang Januari Februari, ya karena baru di launching 10 Februari, kita memberikan kesempatan sampai Maret. Oh, gitu. Ya, jadi yang Januari kan belum mulai, udah lewat nih hari ulang tahun. Silakan Februari bisa datang sampai Maret. Ya. Jadi nggak ada alasan, oh iya nggak dapat datang di puskesmas dan ada kunjungan tim doa ulang tahun. Jadi masyarakat perlu tahu ya bahwa ini di-expand itu bisa sampai 30 hari sejak ulang tahun. Jadi jangan khawatir kalau belum datang pada saat ulang tahun karena mungkin ada ibadah atau ada kegiatan-kegiatan lain. Nah 30 hari setelah itu masih bisa, masih berlaku, belum expire ya. Iya. Oke. Nah dok, barangkali bisa dipertegas untuk yang tidak memakai Satu Sehat dan WA, kalau datang ke puskesmas selain KTP dia harus bawa apa lagi? Iya, khusus untuk yang apa istilahnya anak, tentu karena dia tidak punya KTP dia bawa kartu keluarga, orang tuanya bawa kartu keluarga ya. Kalau untuk bayi balita, kalau ada buku KIA di bawah gitu. Bagi yang kalau yang tidak punya aplikasi Satu Sehat dan WA, tentunya tidak ada tiketnya. Tapi kalau yang ada Satu Sehat pasti ada tiketnya yang dikirim, itu nanti tinggal ditunjukkan. Oh, ada notifikasinya? Iya, yang di Satu Sehat. Tapi kalau yang tidak punya Satu Sehat, tentunya langsung aja datang dengan membawa KTP. Ada satu hal juga yang harus diingat oleh masyarakat. Bagi yang usia 40 tahun ke atas, ini kan akan diperiksa gula darah gitu di level. Jadi dia ada beberapa level yang kita bahas sebentar terkait apa sih yang diperiksa ya. Bagi yang di usia 40 tahun ke atas itu disarankan untuk puasa 8-10 jam sebelum pengambilan darah, supaya nanti hasil darahnya itu betul-betul mempunyai nilai klinis yang tepat gitu. Ya. Iya, begitu. Oke, ya jadi sudah mulai kelihatan ya bahwa kalau yang usia 40 tahun ke atas pasti akan diperiksa sampai gula darah. Iya. Dan gula darah yang disarankan adalah gula darah puasa. Jadi kalau mau datang, otomatis mungkin terakhir makan atau apa ya, langsung itu jam 8 malam, supaya besoknya memang sudah langsung bisa darah puasa. Ya. Nah, untuk Dr. Stefan Dandut ini kita masih bicara tentang hal-hal yang umum. Nah, selain kalau dia anak atau masih di bawah umur belum memiliki KTP, ya pasti akan bawa kartu keluarga. Nah, apakah proseduralnya itu sampai sana dia harus melapor ke bagian mana atau bagaimana? Supaya lebih teknis. Jadi tergantung organisasi di puskesmas gitu. Ada puskesmas yang memang dia buka counter khusus. Tapi karena sekarang kan puskesmas sudah ILP ya, integrasi layanan primer, di mana kalau mau masuk ke situ ke puskesmas sekarang di puskesmas di Kota Manado banyak yang sudah dilihat jenis kelamin apa, umur berapa, lagi hamil atau tidak, sehingga bisa masuk ini klaster 2, klaster 3 atau klaster 4. Nah, kalau dia masuk di misalnya usia produktif, umur 23 tahun, perempuan tidak hamil, maka dia akan masuk di klaster 3. Nah, di klaster 3 itu nanti akan ditanya, ini untuk pemeriksaan apa? Kalau untuk pemeriksaan kesehatan gratis nanti ada channel sendiri gitu, seperti itu. Ada jalurnya ya. Oke. Nah, ini dok, yang jadi banyak pertanyaan dari sejak di launching tanggal 10. Jenis pemeriksaan apa yang bisa diperoleh atau berhak didapatkan oleh masyarakat? Iya, jadi khusus untuk cek kesehatan gratis pada hari ulang tahun, saya juga mau memperjelas itu. Yang diberikan paket pemeriksaannya itu adalah bayi di bawah 6 tahun, dan
dewasa di atas 18 tahun. Terus kemana yang 6 sampai 18? 6 sampai 18 itu nanti akan dilaksanakan pemeriksaan pada anak usia sekolah pada saat mereka masuk ke tahun ajaran baru. Jadi khusus untuk cek kesehatan gratis ini untuk bayi di bawah 6 tahun dan dewasa di atas 18 tahun. Masing-masing kategori umur itu punya paket pemeriksaan yang berbeda-beda. Saya kasih contoh. Bayi baru lahir, balita dan anak usia prasekolah di bawah 6 tahun itu, dia akan pada saat orang tuanya mendaftar di Satu Sehat, kemudian orang tuanya akan dikirim link kuesioner. Yang pertama adalah yang diperiksa adalah tuberkulosis dan kemudian faktor risiko terjadinya thalassemia. Pada saat orang tua bawa bayi ini ke puskesmas, nanti dia akan diperiksa 9 paket pemeriksaan. Yang pertama adalah cek pemeriksaan kelainan bawaan, jadi kalau ada potensi cacat dan lain sebagainya. Kemudian akan diperiksa pertumbuhan gizinya dan pertumbuhannya, kemudian perkembangannya seperti apa dari sisi intelektual dan lain sebagainya, akan diperiksa gula darah, akan juga diperiksa tuberkulosis, dan kemudian akan diperiksa HB untuk melihat potensi terjadinya penyakit yang kita sebut dengan thalassemia. Kemudian akan diperiksa telinganya, matanya, dan giginya. Kalau HB-nya ketemunya rendah, maka dia akan lanjut ke screening tahap 2, yaitu dengan pemeriksaan thalassemia lengkap. Ada darah lengkapnya, HB, MCV, MCH, dan juga jumlah eritrosit. Jadi ada 2 level pemeriksaan untuk bayi. Nah sekarang untuk orang dewasa nanti dibedakan di 18 tahun ini yang perempuan atau laki-laki gitu. Nah sebelum dia datang ke pemeriksaan di puskesmas, tadi saya sudah bilang ada 6 kuesioner pengisian yang harus dia isi lewat link yang disediakan oleh Satu Sehat. Tapi kalau dia tidak punya Satu Sehat, nanti akan ditanya pada saat dia datang. Nah untuk perempuan paketnya ada 12. Yang pertama adalah tekanan darah pasti, kemudian langsung diperiksa gula darah, nanti akan diperiksa berat badan, lingkar perutnya seperti apa, kemudian akan diberikan tempat sampel dahak untuk diperiksa tuberkulosis, akan diperiksa kanker payudara, potensi kanker payudara, kanker leher lainnya, kemudian akan diperiksa kapasitas paru untuk menentukan apakah dia punya potensi penyakit paru obstruktif kronik atau tidak, diperiksa telinga, mata, hati, khusus untuk calon pengantin akan diperiksa HB, sifilis dan HIV, kemudian juga akan diperiksa giginya. Itu untuk perempuan. Laki-laki sama, tetapi untuk kankernya tentunya tidak diperiksa kanker payudara atau kanker leher lain, tapi diganti dengan kanker paru atau adanya potensi kanker usus besar. Nah, bila pada saat screening tahap 1 ini ditemukan tekanan darahnya naik, gula darahnya naik, atau ada lingkar perutnya lebih dari normal, berat badannya lebih dari normal, maka dia akan dilanjutkan dengan screening tahap 2, yaitu periksa stroke-nya, potensi stroke, jantung itu dalam bentuk profil lipid dan EKG, kemudian juga diperiksa fungsi ginjalnya, yaitu urea dan kreatinina. Jadi pakai itulah yang akan diberikan pada orang dewasa. Nah kalau pada lansia sama seperti pada orang dewasa, tetapi kemudian akan ada ekstra pemeriksaan paket geriatri. Jadi ada potensi permasalahan geriatri, itu ada ketambahan 1 untuk perempuan dan laki-laki lansia. Begitu Ferdinand. Jadi paketnya lumayan komprehensif, tidak hanya ambil darah, periksa darah, kemudian dibiarkan kita interpretasi sendiri, tapi ada dokter dan perawat yang kemudian akan bilang, oh bapak punya potensi ini, punya potensi ini, dan sebagainya. Demikian. Jadi kalau mau dilihat holistik tuh ya, Iya. ini semua paket ini sudah diperuntukkan sesuai dengan kategori-kategori umur yang disebutkan. Nah ini dok, saya mengutip dari satu web ya, ini resmi, disebutkan ini berhubungan bahwa dia harus mendaftar sebagai anggota BPJS dulu baru bisa daftar. Apa betul dok? Iya, kalau itu betul memang. Kita di Kota Manado karena 98,9% penduduk telah terdaftar BPJS, makanya memang kita tidak highlight untuk itu. Tapi memang di daerah lain kan ada yang baru 50% peserta BPJS, sehingga ini kemudian dikaitkan dengan harus mendaftar BPJS. Harus terdaftar sebagai peserta BPJS. Tapi kita di Manado praktis 98,9%. Sudah tercover semua dok. Berarti aman ya keluarga Manado ini semuanya berhak untuk klaim ini. Nah dok, jika di pemeriksaan itu misalnya ini yang sifatnya di lapangan ya, kalau misalnya
di hari itu yang ulang tahun ternyata cukup banyak, atau misalnya ulang tahunnya delay dari hari sebelumnya tapi numpuknya satu hari tersebut, apakah ada pembagian atau masyarakat akan tetap dilayani sampai tuntas? Ya, memang kita lagi simulasi di Kota Manado seberapa besar beban kerja akan ekstra bagi petugas puskesmas itu. Gitu. Seperti kemarin saya dengar di Jakarta itu hanya membatasi 30 orang kuota per hari di tiap puskesmas. Saya belum bisa mengatur itu karena sampai kemarin satu puskesmas ada yang cuma dikunjungi satu orang. Jadi kemudian di awal kita sudah berencana satu hari itu 10 orang lah gitu, kita akan kasih kuota. Tapi karena antusiasmenya belum gitu, kita belum atur ya seperti itu. Malah sekarang kita lagi promosi terus di media sosial puskesmas, dinas kesehatan untuk ayo klaim kado Anda gitu. Karena tadi yang saya sudah paparkan, apa istilahnya, latar belakang ilmiahnya itu cukup kuat untuk kita mendukung penuh ini, karena itu akan membantu banyak hal gitu. Jadi kita lagi promo sehingga untuk pertanyaan apakah akan dibatasi bila nanti kemudian antusiasme masyarakat meningkat luar biasa, untuk akan ada organizing tersendiri lagi dengan kita. Ya, sudah dipikirkan ya. Nah, barangkali itu secara subjektif ya saya mau sampaikan bahwa ini kayaknya masih kurang dipromosi dong. Jadi banyak yang belum tahu bahwa ini berlaku untuk semua. Betul. Dan itu harus sebenarnya sebaiknya diambil ya. Nanti mungkin bisa oleh pihak terkait lebih banyak mempromosikan. Termasuk kami juga di Radio Suara Sehat itu sudah sounding sejak 2 hari kemarin kalau tidak salah untuk malam ini. Nah, untuk Anda keluarga sehat, jadi jangan lupa ya, Anda bisa mengklaim cek kesehatan gratis dengan mendaftar di 3 channel yang disebutkan oleh narasumber kita tadi, yaitu di aplikasi Tutor Sehat. Hari ini tidak punya HP Android ya, kebanyakan semuanya sudah pakai, apalagi banyak yang mama-mama sudah pakai FB Pro, pasti harus download juga untuk Satu Sehat ya. Dan kemudian channel yang kedua di jalur WA, dan yang paling konvensional itu bisa datang langsung ke puskesmas ya, sesuai dengan lokasi, membawa KTP dan mengikuti prosedur yang ada. Nah, ungkit yang luar biasa dari sisi perbaikan kualitas kesehatan kita secara pribadi, tapi dari sisi pemerintahan juga, dari sisi negara kita akan terbantu dengan sangat luar biasa dengan perencanaan penganggaran kesehatan yang lebih tepat guna ketika kita bisa mengetahui permasalahan-permasalahan kesehatan secara real yang ada di masyarakat. Jadi mari silakan Bapak Ibu sekalian manfaatkan paket hadiah gratis ini yang diberikan oleh pemerintah, Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Gibran, untuk kita manfaatkan sebagai mungkin bagi kesehatan kita tentunya. Mungkin demikian kalian. Terima kasih. Oke, luar biasa ya perbincangan kita pagi hari ini, dan tentang cek kesehatan gratis tadi sudah sangat panjang lebar dijelaskan oleh narasumber kita, dan ini semoga bisa menjawab untuk banyak hal yang barangkali menjadi pertanyaan juga Anda untuk keluarga sehat yang ada di mana saja. Oke, terima kasih banyak Dr. Stephen Dandel LPH. Terima kasih. Di tengah-tengah kesibukan dari berbagai aktivitas sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado, masih berkesempatan mampir di studio kami untuk menghadirkan informasi mengenai cek kesehatan gratis. Sukses selalu buat Dr. Stephen, dan barangkali di kesempatan-kesempatan berikut bisa datang lagi dengan topik-topik yang berbeda ya. Dan untuk semua juga keluarga sehat, terima kasih banyak sudah menyimak untuk program ini siap pukul 10 tadi. Dan bagi Anda yang ingin menyimak kembali, Anda bisa mengakses di kanal YouTube Promkes Dinkesda Provinsi Sulawesi Utara untuk rekaman setiap episodenya. Dan akhirnya dari kawasan 17 Agustus Kota Manado, saya Ferdinand mengucapkan terima kasih untuk Anda semuanya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa dan salam sehat.